أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali menyinggung tentang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yakni Panji Gumilang. Sepertinya memang cukup menarik, masih menjadi sorot perhatian, dan memang banyak yang menarik perhatian dari apa yang ditampilkan, apa yang disuguhkan oleh Panji Gumilang ini. Tidak habis-habisnya ada saja yang kiranya itu menjadi satu perhatian bagi siapapun, yang kalau seandainya itu diperhatikan dan itu dipikirkan, ini kayaknya cukup membahayakan, begitu ya. Dan sebelum itu, saya mau berbagi kebahagiaan dulu, saudara. Alhamdulillah, buku saya yang keempat berkaitan tulisan perbandingan agama. Judulnya ini Secret the Gospel of Barnabas, ya. Rahasia di balik Injil Barnabas. Alhamdulillah, ini sudah terbit dan sudah bisa dipublish, begitu ya. Semoga aja ini nanti bermanfaat bagi yang membaca. Ini buku saya yang keempat berkaitan tentang perbandingan agama. Alhamdulillah, kalau total dari tulisan ini sudah buku yang ke-14, ya. Karena memang buku sebelumnya, buku yang lain itu berkaitan tentang karya ilmiah. Namun yang berkaitan tentang perbandingan agama ini yang keempat. Buku lainnya yang berkaitan tentang perbandingan agama, ini buku yang pertama dulu, judulnya Ajaran Tauhid, Perspektif Alkitab dan Al-Quran, ya. Kemudian yang keduanya nih, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Yang ketiga, Allah dalam tiga agama Semitik. Dan yang terakhir ini baru saja beberapa hari yang lalu sudah sampai dari penerbit. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puspa Grafika selaku penerbit buku atau tulisan-tulisan saya. Semoga semakin maju dan semakin sukses itu penerbit Puspa Grafika. Jadi alhamdulillah cukup bermanfaat ini, saudara. Isinya berkaitan tentang Injil Barnabas, di mana yang kita ketahui dan kita pahami, Barnabas atau Injil Barnabas adalah salah satu kitab Injil yang ditolak ataupun yang tidak diakui oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ya. Dengan segala macam alasan dan penyebab yang diyakini oleh mereka, Injil Barnabas tersebut tidak mereka terima dan tidak diyakini, karena memang dikelompokkan oleh mereka, dimasukkan kepada kelompok Injil-Injil yang apokrif. Menjadi satu perhatian buat saya secara pribadi dan menjadi motivasi buat saya, sehingga saya ingin menggali ada apa, kenapa Injil Barnabas itu kok sampai ditolak ataupun tidak diterima. Ternyata banyak hal-hal yang luar biasa di dalam Injil Barnabas itu. Semuanya ada saya tuangkan di dalam buku ini, ya. Secret Behind the Gospel of Barnabas, ya. Saudara sekalian, baik seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan mencoba memberikan tanggapan terhadap potongan dari video yang diunggah oleh Panji Gumilang berkaitan tentang ceramahnya dia. Jadi dia di sini di dalam video ini nanti dia mencoba menafsirkan dan mengartikan bagian dari firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Fajr, ya, ayat 28 sampai 29.
seperti apa cara atau pola pemikiran dia dan penafsirannya atau menerjemahkan ayat ini. Mari sama-sama kita saksikan saudara. Irji'i ila rabbiki, kembali pada tatanan negaramu, radiyatan mardiyah, dengan sukarela. Wadkhuli fi ibadi, jadilah bangsa Indonesia, wadkhuli jannati, tatalah negara Indonesia sebagai surga. Ya saudara, sudah sama-sama kita saksikan bagaimana Panji Gumilang menyampaikan ataupun dalam hal ini dia mencoba mengartikan bahagian dari firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Fajr ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin hal ini tidak menjadi salah satu kriteria begitu saudara sekalian? Dia menafsirkan, dia mengartikan, dan entah itu dia mungkin mencoba mengaplikasikan firman-firman Allah yang semuanya itu kalau melihat dari potongan ayat ini dan dia terjemahkan tadi, semuanya di luar konteks dan di luar teks dan konteks begitu ya. Artinya yang sebenarnya dari ayat yang dia baca, bunyi ayatnya begini saudara. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiga ayat ini memiliki arti ataupun makna. Pertama di ayat yang ke-28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, ya, diridhoinya. Kemudian maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, kata Allah. Dan di ayat yang terakhir, masuklah ke dalam surgaku. Tapi bagaimana luar biasanya, entah dia dapat pola pemahaman dari mana dan seperti apa saudara, arti yang sebenarnya yang terdapat di dalam ayat tersebut dia artikan seenaknya sendiri dan memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Di ayat yang ke-28 dia memotong dua kalimat tadi, berbunyi irji'i ila rabbiki. Sampai di situ dia mengartikan kembalilah ke tatanan negaramu. Coba, tidak ada sangkut pautnya penjelasan tersebut, arti tersebut dengan kalimat yang sebenarnya atau arti yang sebenarnya. Kalau yang arti sebenarnya, kembalilah kepada Tuhanmu. Di sini dia mengartikan kembalilah ke tatanan negaramu. Nauzubillah min zalik. Kemudian kalimat radiyatan mardiyah yang arti seharusnya adalah dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kalimat itu begitu artinya. Tapi bagaimana Panji Gumilang mengartikan bukan demikian. Menurut Panji Gumilang diartikan kalimat radiyatan mardiyah itu dengan sukarela. Coba, ya saya rasa saudara sekalian, mungkin khususnya yang pakar-pakar bahasa Arab mungkin ya dan pakar-pakar Al-Quran pasti tahu persis tentang hal tersebut begitulah. Tidak ada kandungan dari kalimat radiyatan mardiyah itu sangkut pautnya dengan kalimat dengan sukarela, itu tidak ada sama sekali saudara. Kemudian kalimat fadkhuli fi ibadi diartikannya jadikanlah bangsa Indonesia. Di mana kalimat ini diartikan jadikanlah bangsa Indonesia itu gitu ya. Sedangkan arti yang sebenarnya kan di situ, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Jadi tidak ada, subhanallah ini. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Apa yang diartikan oleh Panji Gumilang ini memang betul-betul seenak jidatnya saja dia di dalam memahami dan di dalam memberikan arti dari ayat tersebut. Dan di ayat terakhir saudara, bunyinya adalah wadkhuli jannati, ya. Arti yang sesungguhnya, masuklah ke dalam surgaku. Tapi apa yang diartikan oleh Panji Gumilang? Panji Gumilang mengartikan tatalah bangsa Indonesia sebagai surga. Astagfirullahaladzim. Saudara sekalian, siapapun kita, ya, siapapun kita, hal ini bisa menjadi pelajaran betapa Panji Gumilang ini mencoba ya mengotak-atik, mencoba mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan akalnya sendiri. Dan semua di dalam dia mengartikan ayat Al-Quran itu semuanya di luar arti yang sesungguhnya.
baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Tidak tahu saya, sekali lagi saudara sekalian, saya tidak tahu ini dia dapat mengartikan ataupun menerjemahkan ayat seperti ini tuh dapatnya dari mana, saya tidak tahu ya. Saya sengaja mengambil potongan ayat itu dalam apa namanya, dalam sebuah kanal YouTube ya. Apa namanya, menurut saya ini sangat menarik, dan menariknya itu bukan menarik baik, tapi menariknya itu sungguh bisa menyesatkan. Dan dia ini menyampaikan ini saudara sekalian dalam forum resmi ya, ceramah yang dia sampaikan di dalam jemaat yang begitu luar biasa, santri-santrinya, guru-guru Al-Zaitun ya, kemudian ya tentunya para staf dan lain sebagainya. Dan menyampaikannya apalagi ini diekspos melalui media YouTube. Sungguh hal ini menjadi satu ya ironi, dalam arti ini bisa menjadi satu alasan dan satu apa namanya ya, dalil yang sangat menyesatkan yang dapat dipergunakan oleh orang-orang nanti yang tidak paham dengan Al-Quran itu sendiri, saudara. Nah, makanya kalau ada di beberapa apa namanya, video-video yang diunggah di YouTube itu oleh para santri-santrinya yang mencoba membela, ya ada beberapa nih, saudara bisa lihat sendirilah, kita bisa dapat lihat sendirilah, ada beberapa di dalam kanal YouTube itu santri-santrinya, alumni-alumninya yang baru, tanda kutip, yang baru saja lulus itu begitu luar biasa membelanya. Ada kemarin seorang akhwat, seorang perempuan wanita santriwati yang bercadar begitu membela luar biasa, menyatakan tidak ada kesesatan di sana. Kemudian ada seorang laki-laki juga menyatakan demikian, tidak ada kesesatan katanya di sana itu. Dan ternyata ini bukti nyata bagaimana dia mengartikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran yang notabene adalah merupakan firman-firman Allah yang merupakan kitab suci dan panduan seluruh umat Islam, itu disalahartikan dan diselewengkan. Tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Dan ini sungguh sangat menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Jadi saudara sekalian, ini menjadi intibar bagi kita bersama, dan ini juga menjadi apa namanya ya, menjadi satu referensi buat kita bahwasanya klaim terhadap Al-Zaitun, khususnya dalam hal ini adalah Panji Gumilang, itu klaim apa namanya, pondok yang sesat dan menyesatkan, khususnya ditujukan kepada Panji Gumilang, itu bukanlah hoax dan itu bukanlah berita bohong. Ini satu bukti dan nyata, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang sebelumnya sudah kita sampaikan, sudah saya sampaikan dan sudah dijelaskan, sudah kita bicarakan dari awal ya, dari awal pelaksanaan Idul Fitri yang begitu viral, penuh dengan kontroversi. Kemudian dia akan mencoba membuat terobosan akan adanya khotib Jumat itu adalah santriwati putri gitu ya. Kemudian menggunakan mazhabnya Soekarno ya, mazhab Soekarno dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang kemudian kemarin juga menggunakan salamnya Yahudi ya, Venu Shalom Aleichem dan lain sebagainya. Itu semua sebagai mungkin di sekian banyak tanda-tanda, bukti-bukti yang nyata tentang kesesatan yang apa namanya, yang dilakukan, yang disampaikan dan diajarkan oleh Panji Gumilang. Dan ini memang pantas untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, apa namanya, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dan juga wali kota dari Indramayu juga sudah akan mau mencoba untuk menelusuri kembali tentang keberadaan pesantren Al-Zaitun. Ya semoga saja menghasilkan satu keputusan yang sangat memuaskan. Kemudian banyak juga di YouTube itu Ken Setiawan memberikan kesaksian, pernyataan-pernyataan betapa Al-Zaitun dan khususnya adalah Panji Gumilang memberikan ajaran-ajaran, pengajaran yang menyesatkan kepada santri-santrinya dan juga kepada kita seluruh warga negara Indonesia ini ya. Semoga ini menjadi satu sorotan tersendirilah bagi pemerintah, memberikan satu penelitian yang lebih intens, yang lebih mendalam lagi terhadap keberadaan pesantren Al-Zaitun,
khususnya diri ataupun pribadi pemimpinnya yang bernama Panji Gumilang. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat menjadi intibar bagi kita bersama. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.